Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebagaimana yang telah kita janjikan, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memasuki detil dari rukun iman yang 6, dan kita akan awali dengan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa iman kepada Allah itu adalah merupakan asas, adalah merupakan pondasi dari seluruh rukun iman yang lainnya. Sehingga seseorang ketika dia tidak beriman kepada Allah, maka keimanannya kepada rukun-rukun yang lainnya tidak dianggap. Seseorang manakala dia tidak beriman kepada Allah, maka keimanan dia kepada rukun-rukun yang lainnya tidak dianggap. Maka sangat penting sekali rukun iman yang pertama ini. Oleh karena itu, di sini di hadapan kami ada sekitar 14 halaman tentang rukun iman ini, makanya telat fotokopiannya. Gak tahu nanti jam berapa datangnya. Karena ini paling penting. Ini adalah pondasinya. Ini adalah asasnya. Pertama, kita akan bagi insyaallah kajian hari ini dalam 3 tema pembahasan. Mudah-mudahan selesai semuanya. Yang pertama, makna iman kepada Allah. Yang kedua, cakupan keimanan kepada Allah. Yang ketiga, buah dari iman kepada Allah. Ada berapa tema? 3. Yang pertama, maknanya. Yang kedua, cakupannya. Yang ketiga, buahnya. Yang pertama, maknanya. Apa arti iman kepada Allah? Iman kepada Allah artinya adalah meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya. Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya tentang keberadaan Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Rububiyah Allah. Rububiyah Allah dan uluhiyah Allah. Dan uluhiyah Allah. Nanti kita akan jelaskan artinya apa. Saya ulangi. Iman kepada Allah artinya adalah meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya tentang keberadaan Allah, terus nama-nama dan sifat-sifatnya, terus rububiyah Allah dan uluhiyah Allah. Kita berpindah kepada cakupan iman kepada Allah. Dari definisi yang tadi kita
sampaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa cakupan keimanan kepada Allah itu ada 4. Yang pertama adalah mengimani keberadaan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita yakin bahwa Allah itu ada. Itu makna dari mengimani keberadaan Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Sehingga pemahaman ateisme, tidak percaya dengan adanya Tuhan, itu bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dan sama sekali tidak ketemu dengan keyakinan Islam. Karena di dalam agama kita, seorang harus meyakini bahwa Allah itu ada. Walaupun kita nggak pernah ngelihat. Walaupun kita nggak pernah ketemu. Walaupun kita tidak bisa meraba. Tapi kita tetap meyakini bahwa Allah itu ada. Kenapa demikian? Karena sesuatu yang tidak bisa dilihat atau sesuatu yang belum bisa dilihat dan sesuatu yang tidak bisa diraba belum tentu menunjukkan bahwa sesuatu itu tidak ada. Karena ada sesuatu yang ada tapi tidak bisa dilihat dan diraba. Saya selalu ngasih contoh yang gampang adalah akal. Akal ada? Ada akal? Ada. Tapi tidak bisa dilihat. Tidak bisa diraba. Adapun ketika kepala dibelah, kemudian dibuka, itu bukan akal. Itu adalah otak. Sapi juga punya otak. Akal kita percaya bahwa itu ada. Walaupun kita tidak bisa melihatnya. Terus kalau jenengan ditanya, kenapa percaya akal ada tapi tidak bisa, walaupun Anda tidak bisa melihat? Bagaimana jawabannya? Kenapa jenengan percaya akal ada walaupun nggak bisa melihat? Akal itu wujudnya. Kenapa? Karena kita bisa merasakan efek keberadaannya. Akal bisa kita rasakan efek keberadaannya. Contoh, orang yang berakal kalau diajak ngomong apa? Nyambung. Itu kan efeknya. Buktinya dia berakal, diajak ngomong, nyambung. Mas, jenengan wau pangkat saking dalem teng mriki jam pinten? Jam sekawan. Nitih nopo? Nitih motor. Kali sinten? Kali bojone. Nyambung. Oh, berarti orang ini akalnya sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yakini keberadaannya karena kita bisa merasakan efek dari keberadaannya. Dari mana kita bisa merasakannya? Dari alam semesta yang kita lihat. Dalam surat Al-Imran ayat 160. Surat apa? Al-Imran ayat 160.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, juga pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda, ada bukti tentang keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat orang-orang yang mau berfikir. Pergantian siang dan malam. Terbitnya matahari dari mana? Timur, tenggelamnya dari barat. Pernah jenengan menangi matahari telat terbitnya? Belum. Padahal matahari sudah terbit berapa kali? Jenengan matikan lampu pernah telat? Sering. Kadang-kadang satu siang lupa nggak matikan lampu. Matahari terbit dari barat, tenggelam di timur. Terbit dari timur, tenggelam di barat. Setiap hari nggak pernah telat. Itu menunjukkan bahwa alam semesta ini ada yang ngatur. Dan yang ngatur itu pasti zat yang maha sempurna. Karena tidak pernah apa? Telat. Sedetik pun. Ini yang pertama. Cakupan iman kepada Allah, meyakini tentang keberadaan Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di mana kita bisa menemukan nama-nama dan sifat-sifat Allah? Di mana kita bisa menemukannya? Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Al-Quran? Kenapa hadis Nabi? Karena Al-Quran adalah firman Allah. Dan yang paling faham tentang Allah adalah Allah sendiri. Dan itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Atau di dalam hadis Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah orang yang paling faham tentang Allah. Sebab Nabi SAW mendapatkan wahyu langsung dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam beberapa kesempatan melalui malaikat Jibril. Satu prinsip yang harus kita yakini bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu pasti sempurna. Tidak seperti nama dan sifatnya siapa? Manusia. Ada seorang manusia namanya Ahmad.
namanya Ahmad. Ini cuma contoh ya. Cuma contoh. Jadi bukan lagi ngomongin seseorang. Cuma sampel saja. Ada nggak maling namanya Ahmad? Ada nggak? Mungkin ada. Mungkin ada. Ahmad artinya apa? Terpuji. Tapi perilakunya, sifat orang ini tidak sesuai dengan namanya. Contoh yang lain. Ada orang namanya Sodik misalnya. Misalnya saja. Sodik artinya apa? Jujur. Tapi bisa saja walaupun dia namanya Sodik tapi korupsi. Mungkin? Mungkin. Antara nama dengan realitanya enggak klop. Itu manusia. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu pasti sempurna dan sesuai dengan realita. Ketika Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka betul-betul Allah itu memiliki sifat kasih sayang. Jenengan jumlahnya ada berapa? Hah? Yang jadi cuma 100. Gimana? Kalau dibagi sekarang kayaknya ribut. Betul? Betul ya? Besok saja ya. Insya Allah. Ya. Kayaknya besok mudah-mudahan bisa lebih dari 100. Fotokopiannya maksudnya. Ya. Sampai mana tadi? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika Allah menyandang nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu pasti kasih dan sayangnya Allah sempurna. Tidak seperti orang mungkin namanya Rahim tapi galak. Ya. Kalau ketemu nggak pernah senyum. Ini. Hal lain yang harus kita pahami dalam nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah ini tidak bisa dimiripkan dan disamakan dengan nama dan sifat yang dimiliki oleh manusia. Dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 11. Surat apa? Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Apa artinya? Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah itu as-sami'. Apa as-sami'? Maha mendengar. Al-basir, maha melihat. Kita akan jadikan dua nama ini apa? As-sami' sama al-basir sebagai sampel untuk kita bahas pada kali ini.
Poin yang kedua kan meyakini, mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah sekarang kita kasih contoh 2. Nama Allah apa tadi? As-Sami' dan Al-Basir. Dan setiap nama itu pasti mengandung sifat. Allah punya nama As-Sami' yang maha mendengar. Berarti Allah punya sifat mendengar. Allah punya nama Al-Basir. Berarti Allah punya sifat melihat. Pertanyaannya, apakah manusia bisa mendengar dan melihat? Bisa? Bisa. Manusia mendengar, manusia melihat. Lah kalau kayak gitu apa bedanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa bedanya? Apa? Allah itu maha apa? Mendengar dan maha melihat. Kalau manusia bisa mendengar dan bisa melihat. Beda? Beda? Beda. Apa bedanya? Bisa sama maha. Kalau maha berarti sempurna. Kalau bisa penuh dengan kekurangan. Jenengan bisa melihat jarak berapa puluh kilometer. Wah, terlalu berlebihan Ustaz. Sudah sekarang ketika kita buka jendela, kemudian kita lihat ke arah sana dan kita bisa melihat gundukan gunung apa? Slamet. Bisa kita melihat siapa yang lagi naik gunung sana? Bisa? Tidak bisa. Pakai kacamata yang tebal? Tetap nggak bisa. Jaraknya berapa kilometer? Berapa kilometer? 30-an. Dari atas arsy sampai ke bumi berapa kilometer? Gak tahu Ustaz. Dari atas arsy Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat sebuah semut kecil hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Bahkan bukan hanya semutnya, sumsumnya semut. Kalau semut punya sumsum. Gak tahu semut punya sumsum? Gak paham saya. Mungkin saja punya. Karena sumsum itu di dalam apa? Di dalam tulang. Allah bisa melihatnya. Maka nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak akan pernah serupa dengan nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh para makhluknya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengimani apa tadi? Rububiyah. Apa? Mengimani rububiyah. Apa itu rububiyah Ustaz? Rububiyah itu adalah perbuatan Allah selaku Tuhan semesta alam. Apa?
perbuatan Allah selaku Tuhan semesta alam. Allah adalah Tuhan. Yang namanya Tuhan maka memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan. Dia mengatur, dia menghidupkan, dia mematikan, dia memberi rizki, dia menyembuhkan. Itulah yang namanya perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan yang bisa melakukan itu semua hanya Allah. Karena Allah adalah Tuhan. Ustaz, di muka bumi ini juga ada penguasa, Ustaz. Ada apa? Penguasa. Ada? Ada. Betul ada penguasa. Akan tetapi kekuasaan para penguasa bumi jauh tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustaz? Iya. Karena kekuasaan para penguasa di bumi ini terbatas. Terbatas apanya? Terbatas apanya? Semuanya terbatas. Lokasinya terbatas. Waktunya terbatas. Lokasinya. Kepala desa. Kekuasaannya di mana? Desanya saja. Dia mungkin bisa berjalan dengan membusungkan dada di mana? Di desanya. Begitu pindah desa, wis selesai kekuasaannya. Seorang presiden kekuasaannya di negaranya saja. Begitu pindah negara dia harus patuh dengan presiden yang ada di negara yang dia kunjungi. Itulah kekuasaan manusia. Terbatas teritorialnya. Kalau kekuasaan Allah di mana? Di bumi? Di langit? Di Pluto? Seluruh alam semesta ini semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan manusia terbatas dengan tempat dan terbatas dengan waktu. Seorang pemimpin daerah berapa periode? 2. Ini dipilih mani. Biasanya 1 periode. Kalau dipilih lagi baru 2 periode. Setelah itu rampung. Kalau Allah berapa periode? Sebelum ada langit dan bumi Allah sudah berkuasa. Bahkan setelah langit dan bumi musnah Allah tetap berkuasa. Dengan kekuasaannya yang sempurna itulah Allah memberi kita rizki, Allah menyembuhkan kita.
Allah menghidupkan kita, mematikan kita, mengatur alam semesta ini. Inilah yang dinamakan apa tadi? Rububiyah. Sudah berapa ini? Sudah 3. Yang keempat. Masih ingat? Mengimani uluhiyah Allah. Apa arti uluhiyah, Ustaz? Uluhiyah artinya adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi. Itu arti dari beriman terhadap uluhiyah Allah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Sebelum kita lanjutkan, kita ulangi yang pertama apa? Meyakini Allah itu ada. Yang kedua, nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, rububiyah. Yang keempat, uluhiyah. Intermezzo. Kenal Firaun? Kenal Firaun enggak? Hah? Enggak. Tahu. Kalau kenal kapan ketemunya? Fir'aun itu mukmin enggak? Fir'aun mukmin enggak? Beriman enggak Fir'aun? Enggak. Tapi Fir'aun yakin enggak kalau Allah ada? Fir'aun yakin nggak kalau Allah ada? Pernah ngobrol apa? Allah yang sebutkan itu. Di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 14. Dalam apa? Surat An-Naml ayat 14. Allah berfirman, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Yang artinya mereka, yaitu Fir'aun dan para pengikutnya, ingkar, tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Musa karena dorongan kesombongan dan kezalimannya. Tapi sebenarnya hati mereka meyakini. Jadi aslinya Firaun itu yakin bahwa Allah itu ada. Saya ingatkan tadi, pertanyaan saya tadi adalah Firaun beriman atau tidak? Beriman atau tidak? Tidak. Padahal dia yakin bahwa Allah itu ada. Kenapa Ustaz? Sudah yakin Allah ada kok belum dianggap beriman? Karena poin yang keempat ini. Apa yang keempat? Uluhiyah. Fir'aun gak mau beribadah kepada Allah. Jadi sekedar yakin bahwa Allah itu ada,
belum cukup. Harus diiringi dengan beribadah kepada Allah. Bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi beribadah hanya kepada Allah. Apa beda Ustaz? Beribadah kepada Allah dengan apa? Beribadah hanya kepada Allah. Sama atau beda? Apa coba bedanya? Antara apa? Beribadah kepada Allah sama beribadah hanya kepada Allah. Beda? Apa bedanya? Bagus. Kalau kata-kata beribadah kepada Allah, itu bisa saja dia itu beribadah juga kepada selainnya. Kalau beribadah hanya kepada Allah, berarti cuma Allah yang diibadahi. Dan yang diminta dari seorang muslim yang mana? Beribadah hanya kepada Allah. Karena mendua dalam beribadah tidak boleh. Kalau mendua dalam apa? Dalam beristri boleh. Nun sewu nggih Bu nggih. Tapi harus apa? Adil, ya. Jadi konsep mendua dalam beribadah enggak diterima dalam Islam. Harus fokus kepada satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Esa atau Esa. Lawang setiap hari minimal 17 kali kok kita mengucapkan apa? Iya kana budu wa iya kana stain. Surat napa niki? Al-Fatihah ayat pinten? Jadi sepentin. Ayat 5. Ayat berapa? 5. Masa 5 Ustaz? Ya tergantung jenengan menjadikan Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama atau ayat pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya iya kana budu iya kana stain? Hanya kepadamu kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Perhatikan baik-baik kata-kata hanya. Ya. Hanya. Berarti kalau misalnya menyembah Allah dan menyembah selain Allah, itu namanya bukan hanya. Hanya itu ya cuma satu. Fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh tengok-tengok kepada yang lainnya. Sudah Allah saja. Itu namanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diistilahkan dengan tauhid. Tauhid itu mengesakan. Ini 4 poin cakupan iman kepada Allah. Berarti tinggal satu tema. Kita sudah bahas 2 tema. Tema yang pertama, makna iman kepada Allah. Tema yang kedua,
cakupan iman kepada Allah. Tema yang terakhir apa? Buah. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, apa buah yang akan dia petik? Tentunya banyak jemaah. Tapi sekali lagi karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu, kita sampaikan 3 buah. Bukan berarti buahnya cuma 3. Banyak buahnya. Sampelnya 3. Yang pertama, hanya berharap kepada Allah semata. Apa? Hanya berharap kepada Allah semata. Orang yang imannya kepada Allah sempurna, maka dia tidak akan berharap kecuali hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memiliki segala sesuatu. Kekuasaan di tangan Allah. Dia yang menciptakan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberi rezeki, dia yang menyembuhkan. Dia yang mengatur. Dia yang memiliki. Lantas kenapa kita berharap kepada yang tidak memiliki dan tidak mengatur, tidak menyembuhkan, tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak memberi rezeki? Surat Asy-Syarah ayat terakhir. Alam nashrah laka sadrak. Ayat terakhir apa? Jadi urut kesuwen. Apa? Wa ila rabbika farghab. Ayat 8. Apa artinya? Dan hanya kepada Rabb-Mu lah engkau berharap. Berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita harapkan dari Allah? Apa saja. Kapan kita berharap kepada Allah? Kapan saja. Di mana kita berharap kepada Allah? Di mana saja. Apapun mintalah kepada Allah. Kapanpun berharaplah kepada Allah. Dimanapun berharaplah kepada Allah. Karena manusia tidak mungkin bisa lepas dari kebutuhan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedetik pun kita nggak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lepas dari Allah 10 menit, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mati. Karena yang ngasih nafas siapa? Allah. Bukan hanya urusan nafas, makan, minum, sampai hidayah. Istiqomah di atas agama ini. Itu yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 detik saja hidayah itu dicabut dari hati kita. Kemudian setelah itu kita mati. The end. Apa the end? Tamat kita. Mati dalam keadaan kufur. Mati dalam keadaan tidak beriman. Ketahuan tempatnya di mana? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Buah yang pertama. Berharap hanya kepada Allah. Buah yang kedua. Tunduk dan patuh kepada aturan dan takdir Allah. Apa? Tunduk
dan patuh kepada aturan dan takdir Allah. Kalau Anda ditanya, kenapa saya harus tunduk kepada aturan Allah? Gimana jenengan jawabnya? Kenapa? Gimana? Bagus. Ada jawaban lain? Karena aturan Allah adalah aturan yang terbaik dan tersempurna. Kesempurnaan suatu aturan tergantung siapa yang bikin aturan itu. Kalau yang bikin aturan manusia gimana? Sempurna atau tidak? Tidak. Makanya sering direvisi. Kalau aturan Allah nggak ada revisinya. Pernah jenengan ketemu hadis edisi revisi gitu? Atau Al-Quran edisi? Oh pernah Ustaz, gue Quran ini bukan cetakannya itu, bukan apanya? Ayat-ayatnya, nggak ada, ayat revisi itu nggak ada. Kemudian Allah bikin aturan itu dengan kasih sayangnya. Allah bikin aturan buat kita karena Allah sayang kepada kita. Sehingga kita yakin 100% bahwa ketika kita mengikuti aturan itu kita pasti baik. Karena Allah membuat aturan itu hanya untuk kebaikan kita. Tidak ada tendensi apa-apa. Berbeda dengan aturan yang dibikin oleh manusia. Mungkin enggak manusia bikin aturan untuk kepentingan pribadi? Sangat mungkin. Ya. Makanya sering ada gugatan di mana? Mahkamah Konstitusi. Ternyata setelah dicek, diteliti lagi, oh ternyata ini tidak pas. Karena mungkin dahulu yang bikin ada kepentingan pribadi di situ. Akhirnya dianulir undang-undang tersebut. Tapi aturan dari Allah Subhanahu wa taala sempurna dan didorong dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ada sebagian aturan yang terasa nggak enak. Contoh misalnya, zina. Apa? Zina. Sama nikah. Enak mana? Jenengan jawab bukan karena jenengan pernah nyoba, bukan. Tapi kalau kita hitung-hitung dengan logika manusia yang terbatas, enak mana? Zina. Kenapa? Gak repot. Betul? Betul. Kalau nikah harus apa? Lamaran, terus mahar, terus saksi, terus wali, daftar KUA, terus resepsi. Habis itu setelah punya anak harus nanggung, ngasih nafkah, istri juga iya. Setelah mati warisan dibagi kepada itu. Kalau zina cocok baru gue wis.
Walaupun manusia nafsunya itu merasa berat, tapi dia tetap yakin bahwa ini yang terbaik. Seorang anak yang mainan korek api, dilihat sama bapak dan ibunya, ditegur. Nak, bahaya, jangan, nanti bisa kebakaran. Si anak menerima aturan orang tuanya dengan plong atau mandan medegel. Tapi kalau dia tahu bahwa orang tuanya mengatur seperti itu karena dorongan kasih sayang, maka dia akan menerima dengan hati yang lapang. Seluruh aturan Allah bersumber dari kasih sayangnya buat kita. Maka terimalah aturan tersebut. Ini buah yang keberapa? 2. Buah yang ketiga. Bahagia di dunia dan di akhirat. Apa? Bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman itu karunia. Siapa yang memberi? Allah. Siapapun yang mencari kebahagiaan, ketenangan, ketentraman bukan lewat jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak akan pernah mendapatkannya. Yakinlah itu. Ustaz, buktinya dia ketawa-ketawa, Ustaz. Apakah tertawa tanda bahagia? Belum tentu. Kalau tertawa tanda bahagia, maka orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang tertawa 24 jam. Sinten? Tertawa itu bukan bukti satu-satunya kebahagiaan. Bahkan kadang-kadang menangis adalah tanda kebahagiaan. Ketika seorang ibu mendengar kabar anaknya lulus di sebuah universitas yang sangat dia impi-impikan, maka ibu akan menangis. Sedih, bahagia. Makanya kebahagiaan ada di dalam mengikuti aturan Allah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pas banget selesai. Mudah-mudahan waktu kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Besok kita akan berpindah kepada rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.